Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam untuk siswa-siswi SDN 009 Balikpapan Utara, dimanapun kalian berada, terlebih khusus siswa-siswi kelas 3. Hari ini bertemu kembali dengan Pak Beni, pembelajaran tema 6, yaitu energi dan perubahannya. Kita langsung saja pada materi, supaya kita tidak berpanjang-panjang lagi. Oke, untuk hari ini, tentang energi dan perubahannya, yaitu di tema 6, kita akan belajar mengenal tentang sumber energi. Pada subtema 1, tema 6 itu kita akan belajar tentang sumber energi. Baik, ini yang pertama adalah sumber energi. Nah, anak-anak, sumber energi adalah semua benda atau segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Jadi, kalau kita melihat benda yang dapat menghasilkan energi, maka itu disebut dengan sumber energi. Artinya sumber energi adalah benda yang dapat menghasilkan energi. Nah, sekarang kita mulai belajar sumber energi yang terdapat di bumi itu apa saja. Kita lihat satu-satu. Yang pertama ada matahari. Sumber energi matahari. Pasti anak-anak bertanya, Pak Guru, apakah matahari dapat menghasilkan energi? Dapat menghasilkan sumber energi. Lalu yang kedua udara. Apakah udara dapat menghasilkan sumber energi? Dan yang ketiga adalah air. Lalu apakah air juga dapat menghasilkan sumber energi? Iya, dari ketiga yang sudah Pak Beni sebutkan tadi, matahari, udara, dan air, itu adalah sumber energi. Jadi otomatis mereka dapat menghasilkan energi. Nah, kita akan belajar yang pertama tentang sumber energi matahari. Sumber energi matahari adalah sumber energi yang paling besar di bumi. Ya. Sumber energi terbesar di bumi. Matahari itu menghasilkan dua sumber energi. Yang pertama adalah energi cahaya, dan yang kedua adalah energi panas. Pak Beni akan berikan sebuah contoh dalam gambar ini. Ada dua buah gambar. Kalau kita perhatikan di sini ada matahari. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa matahari itu mempunyai dua energi, yaitu cahaya dan panas. Kalau kita lihat ya, kalau adik-adik biasa lihat perubahan waktu dari malam hingga ke pagi, jika matahari terbit, maka yang gelap akan menjadi terang karena ada cahaya yang diberikan oleh matahari. Sedangkan kalau kita pengen berjemur di matahari, maka kita akan merasakan apa? Panas. Karena apa? Yang diberikan oleh matahari adalah energi panas. Nah, makanya matahari memiliki dua energi, yaitu cahaya dan panas. Sekarang kita ingin pelajari juga apa saja manfaat dari sumber energi matahari. Yang pertama, sumber energi matahari itu dapat bermanfaat untuk tubuh kita, yaitu vitamin D. Lalu yang kedua, membantu mengeringkan pakaian. Itu manfaatnya bagi kita ya, jika orang tua kita menjemur pakaian, jadi harus di tempat yang panas supaya dia cepat kering. Nah, lalu yang berikut, dapat menghasilkan listrik atau yang disebut dengan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Lalu dapat menghasilkan makanan dan oksigen bagi tumbuhan atau biasa yang disebut dengan fotosintesis. Nah, pasti untuk yang pertama dan kedua, anak-anak pasti tidak asing lagi karena sering berjemur ya, agar bisa mendapatkan vitamin D untuk tulang. Ya, Pak Beni tampilkan gambarnya ini. Nah, lalu untuk mengeringkan pakaian, untuk menjemur ikan bisa ya, ikan asin ya kan, membuat ikan asin kan harus ikannya dijemur dulu bagi para nelayan. Lalu untuk petani garam juga sama,
Mereka untuk menghasilkan garam, mereka membutuhkan matahari, cahaya matahari dan panas matahari. Lalu yang berikut dapat menghasilkan energi listrik. Pasti anak-anak bertanya, matahari itu bisa menghasilkan listrik nggak Pak? Iya bisa. Nah ini Pak Beni ada gambarnya. Nah, di sini ada rambu-rambu lalu lintas ya, rambu lalu lintas yang energinya tuh dihasilkan oleh energi matahari. Yang ini yang disebut dengan yang Pak Beni tunjuk ini ada melalui panel surya ya, yang menyerap energi matahari dan bisa menghasilkan energi listrik. Nah, kalau begitu kita pelajari dia, kita harus belajar dia. Apa itu? Tentang PLTS ini ya, pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya atau yang biasa disebut dengan PLTS. Sekarang kita harus ketahui dulu anak-anak bahwa bagaimana cara kerja agar bisa matahari itu bisa menghasilkan energi listrik. Nah, cara kerjanya adalah tenaga surya atau yang disebut panel surya tadi adalah komponen utamanya. Nah, dia di dalam panel surya itu terdapat yang namanya sel fotovoltaik ya. Yang sel ini berperan untuk menangkap panas matahari sehingga dari panas matahari tersebut diubah menjadi sumber energi listrik. Nah, ini contohnya. Ini yang Pak Beni bilang panel surya. Panel surya ini yang di dalamnya termuat sel fotovoltaik hingga dapat berperan menangkap panas matahari dan menghasilkan sumber energi listrik. Nah, itu untuk PLTS, sumber energi listrik melalui cahaya panas matahari. Yang berikut fotosintesis. Tadi kan ada 4 yang Pak Benjo. Sekarang kita tahu tentang fotosintesis. Nah, kalau fotosintesis sendiri itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Oke, pasti adik-adik pasti anak-anak di rumah pasti akan bertanya, Pak, apakah dengan matahari tumbuhan bisa membuat makanannya? Pak Beni jawab dengan lantang bahwa iya, bisa. Caranya ada apa? Bukan cuma dengan energi matahari saja. Ada 4 yang dibutuhkan, yaitu yang pertama air, karbon dioksida atau udara, yang ketiga klorofil, dan yang keempat adalah cahaya matahari. Caranya bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah yang pertama, dimulai dari akar dulu. Ini Pak Beni tunjukkan ya. Dari akar ini fungsinya untuk menyerap air di dalam tanah. Sehingga ketika air itu diserap oleh akar, lalu airnya itu dialirkan melalui batang. Lalu airnya mengalir ke bagian tubuh tumbuhan. Dari akar diserap, lalu ke batang, dan mengalir ke bagian tubuh tumbuhan. Nah setelah proses tadi, akar menyerap air dan hingga mengalir ke tubuh tumbuhan, yang kedua tumbuhan menghirup karbon dioksida dan melalui stomata atau mulut daun. Nah anak-anak ternyata tumbuhan juga sama seperti manusia, dia dapat menghirup udara atau menghirup karbon dioksida. Dengan menggunakan kalau manusia pasti menghirup dengan hidung ya. Kalau hidung pada tumbuhan itu disebut stomata atau mulut daun. Nah, ketika dua proses ini sedang berjalan, maka tugas yang berikut pada tumbuhan adalah menangkap cahaya matahari atau klorofil, zat hijau yang menangkap cahaya matahari. Ketika air sudah mengalir ke bagian tubuh tumbuhan, ketika stomata sudah menghirup karbon dioksida, sekarang peran pentingnya adalah klorofil, yaitu menangkap cahaya matahari. Sehingga ketika sudah ditangkap, klorofil atau zat hijau tadi ditangkap, maka proses pembuatan makanan pada tumbuhan pun sempurna, berjalan dengan sempurna. Nah, itu tadi manfaat dari matahari ya, dari sumber cahaya dan panas pada matahari tadi. Selain dari yang Pak Beni sebutkan untuk tulang, ya, tulang pada manusia, lalu untuk menjemur pakaian,
supaya cepat kering. Petani garam bisa membuat menjemur garam, lalu nelayan bisa menjemur ikan, ya, mengolah ikan menjadi ikan asin. Banyak sekali manfaat matahari untuk kita, kehidupan kita, bukan cuma manusia, juga tumbuhan dan hewan. Nah, yang berikut, ketika tadi sudah matahari, yang kedua adalah air. Selain ada matahari, juga kita akan belajar tentang sumber energi dari air. Ternyata anak-anak, air bukan hanya sumber energi bagi tubuh manusia. Kalau kita lihat selama ini manfaat air itu ada banyak. Selain untuk mencuci pakaian, untuk mandi, untuk perairan sawah, untuk tubuh kita minum. Ternyata sumber energi air juga dapat dimanfaatkan sama seperti sumber energi matahari tadi, yaitu untuk energi listrik. Ya. Nah, ini yang disebut dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, kita akan belajar prosesnya bagaimana dari air itu bisa menghasilkan energi listrik. Di sini Pak Beni buat satu percakapan. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Karena listriknya itu berasal dari tenaga air. Ya, listriknya berasal dari tenaga air. Ingat ya, listrik berasal dari tenaga air, bukan dari air langsung jadi listrik, ya. Air bisa menghasilkan. Jadi dari tenaga air bisa menghasilkan energi listrik. Caranya adalah air tersebut ditampung pada bendungan atau waduk. Tapi ini ulang, salah tadi ya. Air tersebut ditampung pada bendungan atau waduk. Nah, ketika air itu ditampung, ini Pak Beni ada gambarnya di samping, buat dalam gambar, waduk atau bendungan. Ketika air itu ditampung, maka air itu akan memutar yang namanya turbin. Dari turbin itu menggerakkan generator listrik. Nah, ketika generator listrik itu bergerak, maka dia menghasilkan tenaga listrik. Kemudian ketika menghasilkan tenaga listrik, itu disalurkan ke gardu listrik. Ketika sudah sampai ke gardu, baru dialirkan atau disalurkan ke rumah-rumah, ke kantor, dan lain sebagainya. Nah, itu proses bagaimana air dapat bermanfaat sebagai sumber tenaga listrik. Selain matahari tadi ya. Yang berikut, ketika itu air dimanfaatkan sebagai sumber tenaga listrik, maka negara kita Indonesia tidak menyia-nyiakan itu. Langsung ada beberapa PLTA yang ada di Indonesia. Ini PLTA ini yang Pak Beni rangkum di dalam buku tema ya. Ada PLTA Jatiluhur, lokasinya di Purwakarta, Jawa Barat. Ada PLTA Minanjau, Sumatera Barat ya. Tadi PLTA Jatiluhur tadi Purwakarta ya, Jawa Barat, Jawa Barat, lalu PLTA Minanjau, Sumatera Barat, PLTA Kerangtes, Malang, Jawa Timur, dan lain sebagainya ya. Nah, ini disertakan dengan gambarnya. Oke, kita lanjut yang berikut. Kita akan setelah matahari dan air, yang berikut kita mengenal yang udara ya, atau disebut dengan angin tadi, atau bayu. Iya. Sumber energi lain selain matahari adalah udara. Udara terdapat dalam oksigen. Oksigen penting bagi tubuh manusia, anak-anak, karena manusia bernapas menghirup oksigen. Selain baik untuk tubuh, udara juga dapat manfaat sebagai energi listrik. Wah, ternyata ya anak-anak, selain dari matahari, air, udara juga bisa dimanfaatkan untuk sebagai energi listrik. Bagaimana caranya? Udara yang bergerak disebut bayu. Udara yang diseret disebut bayu atau angin ya. Bayu sama dengan angin. Lalu dengan angin itu dapat mengeluarkan energi kinetik. Angin itu dapat mengeluarkan energi kinetik yang dapat menggerakkan kincir angin. Sehingga jika kincir angin bergerak, maka generator yang dapat
menghasilkan energi listrik pun bisa hidup. Nah, ini Pak Beni, ini yang disebut dengan kincir angin tadi. Ya, udara tadi berputar, memutar kincir angin sehingga generatornya hidup dan menghasilkan energi listrik. Ini pembangkit listrik tenaga angin atau disebut PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Adalah pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. Ya. Pembangkit ini dapat mengubah energi angin menjadi energi listrik. Biasanya menggunakan turbin angin atau kincir angin. Kalau kincir angin seperti ini gambarnya. Nah, yang berikut. Ketika kita tadi Pak Beni jelaskan bahwa sumber energi dari matahari, dari air, dari angin, ya. Juga di sekitar kita ada benda-benda yang menggunakan energi. Seperti apa contohnya? Handphone menggunakan energi listrik yang kita pakai sehari-hari ya. Mobil menggunakan bahan bakar bensin, energinya solar dan lain-lain. Kipas angin menggunakan energi listrik juga dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan mengenal kalau handphone dengan kipas angin, pasti anak-anak sudah tahu bahwa itu dari energi listrik. Energi listrik bisa dihasilkan melalui matahari, sumber matahari, angin dan air tadi. Tapi kalau bahan bakar bensin dari mana Pak? Nah, ini Pak Beni akan jelaskan dari mana itu. Nah, ternyata bensin itu berasal dari yang namanya minyak bumi. Minyak bumi ini berasal dari hewan dan tumbuhan yang telah hidup berjuta-juta tahun. Lalu tumbuhan dan hewan itu mati dan terkubur oleh lapisan-lapisan lumpur dan pasir yang akhirnya mengeras dan membatu. Nah, ketika itu diolah menjadi ada 8 hasil olahan minyak bumi. Yang pertama LPG, gas ya, gas LPG. Yang kedua aviator atau aftur. Yang ketiga afgas, yang keempat kerosin atau minyak tanah, lalu bensin, solar, aspal, dan parafin atau lilin. Kita belajar satu-satu anak-anak. Yang pertama kita mengenal dulu yang namanya LPG. LPG adalah hasil dari penyulingan minyak bumi tadi. Berbentuk seperti ini, yang biasa kalian temukan di dapur ya, orang tua, ibu-ibu kalian memasak. Lalu aftur, aftur itu bahan bakar pesawat. Bahan bakar pesawat terbang yang menggunakan mesin turbin. Ya, kalau aftur. Lalu yang berikut afgas. Afgas sama dengan aftur. Ya. Bedanya adalah kalau afgas dengan aftur itu sama karena dia untuk bahan bakar pesawat. Tapi bedanya kalau aftur untuk pesawat yang mempunyai mesinnya turbin ini. Sedangkan kalau aftur untuk pesawat yang mesinnya berupa piston. Jadi seperti itu. Lalu yang berikut krosin. Krosin itu atau yang disebut dengan krosin disebut dengan minyak tanah. Ini cairan. Nah, lalu bensin ya, oke ini bensin. Ada juga nanti Pertalite atau Pertamax dan lain sebagainya ya. Nama-nama. Lalu solar. Nah, lalu yang berikut aspal, itu juga dari minyak bumi. Nah, lalu ketika kita melihat tadi banyak sekali hasil dari minyak bumi, pasti anak-anak akan bertanya, Pak Guru, kalau kita gunakan terus-menerus, apakah sumber energi itu dapat habis? Bisa habis? Ayo, coba. Kalian yang anak-anak di rumah, coba berpikir, apakah bisa habis? Nah, jawabannya adalah bisa habis. Bisa akan habis jika kita menggunakan sumber energi yang dari minyak bumi tadi secara berlebihan atau boros ya, sama saja dengan boros. Pak Beni punya solusinya, bagaimana cara mengatasi itu? Caranya adalah dengan cara menghemat. Menghemat dengan bagaimana? Satu, kalau kita punya kendaraan pribadi, maka kita harus menggunakan transportasi umum.
Ya kalau tidak bisa setiap hari, paling tidak ya dalam seminggu 2 atau 3 kali mengurangi pemakaian transportasi pribadi. Kita bisa gunakan transportasi umum atau kita bisa menggunakan yang lain seperti sepeda, berjalan kaki, dan lain sebagainya. Kan untuk kesehatan juga. Lalu yang kedua, menggunakan bahan bakar alternatif seperti menggunakan biogas. Ya, biogas itu. Lalu yang ketiga, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Ya tadi Pak Ben sebutkan. Seperti sepeda. Tidak memakai bahan bakar. Ya. Lalu kita harus mengurangi penggunaan plastik. Kenapa? Karena plastik juga sangat mempengaruhi bagaimana hasil-hasil dari sumber daya alam yang ada di dalam tanah ini. Sangat mempengaruhi dia bagi hasil-hasil sumber daya alam yang ada di dalam tanah. Lalu yang berikut, bertindak tegas terhadap penambang minyak bumi yang secara ilegal. Jadi mereka yang menambang minyak bumi secara ilegal, ya, lalu mengambilnya secara terus-menerus, tidak ada batas dan lain sebagainya, harus ditindak tegas. Lalu menggunakan energi listrik dengan bijak. Artinya apa? Bagaimana? Karena energi listrik ini yang kita pakai sekarang, jarang kita menggunakan dari tenaga surya, ya. Kita banyak menggunakan energi listrik dari diesel, yaitu menggunakan bahan bakar juga. Bisa yang kita pakai di dalam rumah setiap hari ini kan menggunakan bahan bakar, bukan menggunakan matahari. Makanya kita harus hemat. Cara hematnya ya, kalau kita nonton TV, kalau tidak nonton lagi dimatikan. Cas HP, kalau sudah selesai cas, ya dicabut, dan lain sebagainya. Itulah cara-cara simpel untuk menghemat hasil tambang, hasil minyak bumi tadi. Ya. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan Pak Guru, tema 6 tadi tentang perubahan energi atau energi dan perubahannya, subtema 1 yaitu sumber energi, maka Pak Guru berharap bahwa kalian di rumah mendengarkan dengan baik penjelasan tadi, dapat bermanfaat ya untuk anak-anak di rumah dan bisa memberikan pembelajaran yang baik ke depannya untuk anak-anak. Ya, pesan Pak ini selalu diberikan pesan untuk kalian semua di rumah. Ingat 3M, jika berkeluar rumah memakai masker, tidak berjarak. Setelah ini nanti kami akan memberikan tugas dan masker. Terima kasih.